Apakah kalian juga memperoleh siksa yang telah dijanjikan kepada kalian? Qalu na'am. Para penghuni neraka itu berkata, iya, kami telah memperoleh siksa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni surga, tuangkanlah kepada kami sedikit air atau rezeki apa saja yang dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Para penghuni surga berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membacakan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang para penghuni neraka, para penghuni surga, dan para penghuni Ashabul A'raf, yaitu orang-orang yang berada di pembatas antara surga dan neraka. Amal perbuatannya seimbang antara kebaikan dan keburukannya, sehingga membuatnya tidak langsung masuk ke dalam surga dan juga tidak terjerumus ke dalam neraka. Ia berada di sebuah tempat yang menjadi pembatas antara surga dan neraka yang disebut dengan Al-A'raf. Mereka tinggal di atas Al-A'raf. Di sana mereka dapat memantau langsung para penghuni surga dengan segala kenikmatannya dan dapat pula melihat para penduduk neraka dengan segala kesengsaraannya. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Disclaimer dulu bahwa apa yang aku bacakan di sini dan apa yang aku jelaskan di sini murni diambil dari ayat-ayat dalam Al-Quran serta keterangan yang aku temukan dalam kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir As-Sawi. Tanpa berlama-lama, kita mulai ke kisahnya. Oke teman-teman, kisah Ashabul A'raf ini diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 46. Cuman agar ceritanya lebih jelas, kita agak mundur beberapa ayat ke belakang ya, tepatnya di ayat 35. Di ayat 35 ini, Allah telah memberikan clue atau bocoran kepada umat manusia, baik itu Islam atau nonis, untuk bisa selamat dari siksa api neraka. Allah berfirman, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki diri, mereka tidak akan merasakan takut dan tidak akan bersedih. Nah, di ayat ini teman-teman, Allah itu memberikan dua kunci agar umat manusia itu selamat dari siksa api neraka. Dua kunci itu adalah ittaqo wa aslahah, bertakwa dan memperbaiki diri. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki diri, mereka kelak tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Ya, karena mereka selamat dari siksa api neraka. Lalu apa sih definisi dari takwa dan memperbaiki diri dalam ayat ini? Jadi yang dimaksud takwa dalam ayat ini itu adalah ittiqa'us syirki atau menjauhi syirik. Yang mana ittiqa'us syirki ini merupakan tingkatan takwa yang paling rendah dalam agama Islam. Jadi FYI saja teman-teman, tingkatan takwa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama at-taqwa al-amah, yang kedua taqwa al-khawas, yang ketiga taqwa khawasil khawas. At-taqwa al-amah atau takwanya orang-orang awam adalah takwa yang paling rendah di antara ketiga takwa ini, yaitu ittiqa'us syirki, menjauhi perbuatan syirik. Dengan cara apa? Ya dengan cara memeluk agama Islam. Emang agama apa sih yang tidak menduakan Tuhannya selain agama Islam? Jadi tingkatan takwa yang pertama yang paling rendah itu adalah memeluk agama Islam, tidak syirik dan tidak menyekutukan Allah. Taqwa khawas adalah takwanya orang-orang khusus, yaitu meninggalkan maksiat. Jadi kalau kalian sudah stop berbuat maksiat teman-teman, berarti takwa kalian sudah berada di tingkatan taqwa khawas ini atau takwa khusus ini. Taqwa khawasil khawas adalah takwa tingkatan paling tinggi, di mana seseorang tidak hanya meninggalkan maksiat, melainkan juga meninggalkan awyar atau selain Allah. Jadi dia sudah lupa kepada dunia, tidak sempat melakukan maksiat, yang ada di dalam hatinya hanyalah Allah. Jadi itulah ada tiga macam takwa dalam agama Islam. Dan yang dimaksud takwa dalam ayat ini itu adalah takwa tingkatan pertama, yaitu meninggalkan perbuatan syirik. Jadi setelah kita tahu kalau yang dimaksud takwa dalam ayat ini itu adalah ittiqa'us syirki, meninggalkan perbuatan syirik, tidak menyembah selain Allah, berarti syarat pertama untuk selamat dari siksa api neraka harus masuk Islam, harus login dulu kalau bahasanya Habib Ja'far. Syarat yang kedua untuk selamat dari siksa api neraka adalah dengan memperbaiki diri. Maksud firman Allah memperbaiki diri di sini, ulama mentafsiri dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi tidak hanya cukup login atau memeluk agama Islam, tapi setelah itu dia harus meninggalkan perbuatan maksiat. Jika seseorang telah memenuhi dua syarat ini, bertakwa dengan memeluk agama Islam dan memperbaiki diri dengan meninggalkan maksiat, insya Allah dia akan selamat dari siksa api neraka. Walladzina kadzdzabu biayatina, sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, tidak percaya kepada ayat-ayatku yang dibacakan oleh utusanku, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayatku, ulaika ashabun nar, merekalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi, maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dengan menisbatkan sekutu atau anak terhadapnya atau mendustakan ayat-ayatnya. Mereka akan mendapatkan bagian mereka yang telah ditentukan dalam kitab
hingga ketika datang kepada mereka utusan-utusanku untuk mencabut nyawa mereka. Utusan yang maksud di sini adalah malaikat ya teman-teman. Ada yang mengatakan malaikat Israel dan para pembantunya, dan ada juga yang mengatakan malaikat azab. Malaikat itu berkata kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang hendak dicabut nyawanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, di mana Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah itu? Qalu dhallu anna, mereka mengatakan, mereka Tuhan-Tuhan kami telah menghilang dari kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi kepada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Allah kemudian berfirman kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, pada hari kiamat, masuklah kalian ke dalam neraka bersama golongan yang lebih dulu masuk sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha, setiap kali ada suatu umat yang masuk ke dalam neraka, umat itu melaknat saudaranya. Hatta idza daraku fiha jami'a, hingga ketika mereka semua telah berkumpul di dalam neraka, orang yang masuk neraka belakangan, yaitu mereka yang menjadi para pengikut semasa di dunia, itu berkata kepada orang yang masuk neraka lebih dulu, yaitu para pembesar dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang diikuti oleh para followersnya. Apa kata pengikutnya ini? Rabbana haula'i adalluna, wahai Tuhan kami, mereka yang telah menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari api neraka. Allah kemudian berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Nah, kenapa masing-masing dari mereka itu sama-sama mendapatkan siksaan yang 2 kali lipat? Dalam tafsirnya dijelaskan, adapun yang diikuti itu dikarenakan dosa atas kesesatannya dan dosa atas menyesatkan orang lain. Sedangkan pengikutnya itu dikarenakan dosa atas kekafirannya dan dosa atas taklid atau ikut-ikutan kepada yang diikutinya. Lalu orang yang masuk neraka lebih dulu itu berkata kepada orang yang masuk neraka belakangan, yaitu orang-orang yang diikuti berkata kepada para pengikutnya, kalian tidak memiliki kelebihan atas kami. Kalian kafir bukan sebab kami. Kita sama-sama kafir. Maka rasakanlah siksa sebab apa yang kalian kerjakan. Allah lalu berfirman, sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayatku dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayatku, yaitu orang kafir, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Jadi teman-teman, diceritakan dalam sebuah hadis, ketika orang itu meninggal dunia, maka arwah atau ruhnya dibawa oleh malaikat ke atas langit. Jika itu ruhnya orang mukmin, maka langit akan dibukakan untuknya dan ruhnya akan dibawa ke langit ketujuh, dan di sana, di langit ketujuh, dia bisa melihat tempat duduknya kelak di surga, sehingga dia nanti akan masuk ke dalam surga dalam keadaan gembira, dan pada waktu itu dia terlihat bahagia dan nampak bercahaya. Sedangkan orang kafir, ketika dibawa ruhnya oleh malaikat ke atas langit, ruh itu mengeluarkan bau bangkai yang sangat busuk yang pernah ada di dunia. Malaikat lain berkata kepada malaikat yang membawa ruhnya orang kafir itu, ruh siapa yang bau busuk itu? Malaikat pembawa ruh itu berkata, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Hingga ketika malaikat pembawa ruh itu sampai di langit paling bawah, malaikat itu meminta untuk dibukakan pintu langit, namun pintu langit tidak dibukakan untuknya. Rasulullah bersabda, itulah yang dimaksud firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir. Merinding aku. Gimana, sudah mau login belum? Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samnil khiyat. Dan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Di sini Allah menggantungkan masuknya orang-orang kafir ke dalam surga dengan hal yang mustahil, yaitu masuknya unta ke dalam lubang jarum. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya mustahil bagi orang-orang kafir masuk ke dalam surga. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami membalas orang-orang yang berdosa, ai bil kufri, atas kekafirannya. Mereka mendapatkan tikar tidur dari api neraka, dan di atasnya mendapatkan selimut dari api neraka. Begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Ada hadis yang menjelaskan bahwa atap neraka terbuat dari tembaga, tanah yang dipijaknya terbuat dari timah, pagarnya terbuat dari belerang, dan bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Membayangkannya saja serem ya teman-teman, apalagi wal'iyadzubillah. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penduduk surga. Mereka kekal di dalamnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lafaz la nukallifu nafsan illa wus'aha ini bukan menjadi khobar ya teman-teman, atau menjadi predikat dari lafaz walladzina amanu, melainkan menjadi jumlah muqtaridah, yaitu jumlah yang ada di antara mubtada dan khobar. Adapun hikmah Allah menyelat-nyelati jumlah muqtaridah di sini adalah tabqitul kuffar, mencela orang-orang kafir dan menegaskan
menjelaskan kepada mereka bahwa surga dengan segala keagungannya dapat dicapai dengan amal yang mudah tanpa ada beban. Dan kami cabut rasa dendam dari dalam dada mereka, yaitu orang-orang soleh yang masuk surga. Dalam tafsirnya, hikmah Allah mencabut rasa dendam atau rasa iri dari dalam hati penduduk surga adalah karena di dalam surga mereka diberi kenikmatan fauqa amanihi, kenikmatan yang di atas ekspektasinya, dan kenikmatan yang diberikannya itu berkali-kali lipat. Sehingga di surga mereka tidak mempunyai rasa iri sama sekali terhadap sesama penduduk surga. Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di samping istana mereka sungai-sungai. Wah, pengen ya masuk surga. Mereka, para penghuni surga, kemudian berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sungguh telah datang kepada kami utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Lalu para penduduk surga itu mendengar seruan, itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebab amal perbuatan kalian. Wait. Kalian ada notice nggak? Kenapa Allah itu memilih redaksi diwariskan? Kenapa tidak menggunakan redaksi diberikan saja? Pasti ada sir di balik itu. Setelah aku baca tafsirnya teman-teman, di situ ditemukan keterangan kenapa Allah memilih redaksi diwariskan bukan diberikan. Alasannya karena sebenarnya Allah itu menyediakan tempat di dalam surga untuk orang kafir dengan mengira-ngirakan mereka akan beriman. Lalu barang siapa dari orang-orang kafir itu ternyata tidak beriman, maka tempat yang awalnya disediakan untuknya di surga akan diberikan kepada orang beriman yang masuk surga. Sampai-sampai satu orang beriman yang masuk surga itu mendapatkan 999 tempat tinggal atau hunian atau rumah atau istana yang awalnya disediakan untuk orang kafir itu. Ya karena mereka ada di neraka kan. Sehingga satu orang mukmin tadi mendapatkan 1000 rumah atau 1000 istana di surga karena ditambah dengan satu miliknya. Oleh karena sebagian besar rumah-rumah yang dimilikinya ini berasal dari peninggalan orang kafir yang ternyata tidak beriman, Allah kemudian memilih redaksi yang diwariskan kepada kalian, surga yang diwariskan kepada kalian. Karena di ayat yang berbeda Allah itu menamai orang kafir dengan sebutan orang-orang mati, amwatun ghairu ahya. Sedangkan orang yang beriman disebut Allah dengan orang-orang yang hidup. Dan sudah maklum kalau orang hidup ini mendapatkan warisan daripada orang yang mati. Sampai sini kalian paham kan? Kemudian para penghuni surga menyeru kepada para penghuni neraka, kami telah memperoleh pahala yang telah dijanjikan Tuhan kepada kami. Apakah kalian juga memperoleh siksa yang telah dijanjikan kepada kalian? Qalu na'am. Para penghuni neraka itu berkata, ya, kami telah memperoleh siksa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Lalu seorang penyeru menyeru di antara mereka. Ada yang mengatakan penyeru di sini adalah malaikat Israfil, ada juga yang mengatakan bukan. Apa yang diserukan malaikat itu? Al-la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja, yaitu orang yang ingin menghalangi orang lain dari agama Allah dan ingin membengkokkan agama Allah. Kalau dilihat di tafsirnya itu dengan cara mengubah agama Allah yang telah disyariatkan kepada hamba-hambanya. Wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka orang-orang zalim itu ingkar terhadap kehidupan di akhirat. Wa bainahuma hijab, di antara penghuni surga dan neraka itu terdapat hijab atau penghalang yang dapat menghalangi sampainya kedua golongan ini. Ada yang mengatakan hijab dalam ayat ini ya Al-A'raf itu sendiri. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Di atas Al-A'raf ini terdapat orang-orang yang kalau ditafsirnya itu adalah orang-orang yang timbangannya sama antara amal baik dan amal buruknya, sehingga membuatnya berada di antara surga dan neraka. Yang mana Ashabul A'raf ini mengenal penduduk surga dan penduduk neraka karena melihat tanda-tandanya, yaitu penduduk surga memiliki wajah yang putih bersinar, sedangkan penduduk neraka memiliki wajah yang hitam gelap. Nah, kenapa Ashabul A'raf ini dapat melihat kedua golongan ini teman-teman? Karena dikatakan tempatnya itu adalah tempatnya yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan mereka untuk melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Ashabul A'raf lalu menyeru kepada penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Namun Ashabul A'raf belum dapat masuk ke surga, padahal mereka ingin segera masuk. Dan ketika Ashabul A'raf ini memalingkan pandangannya ke para penghuni neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin.
Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Lalu ashabul a'raf ini menyeru kepada orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, yaitu orang-orang ahli neraka yang tandanya adalah hitam dan gelap. Kalau dilihat di tafsirnya, penghuni neraka yang diserukan oleh ashabul a'raf ini adalah para pembesar ketika hidup di dunia, seperti Abu Jahal, Walid bin Al-Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'id, dan kawan-kawannya. Qalu ma awana ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ashabul a'raf mengatakan, ternyata tidak berguna ya bagi kalian harta yang kalian kumpulkan dan apa yang kalian sombongkan. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Itukah orang-orang yang dulu kalian sumpahi bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah? Ashabul a'raf sambil berisyarah kepada para penghuni surga yang dulunya merupakan orang-orang lemah yang selalu mendapatkan penyiksaan, seperti Suhaib, Bilal, Salman, dan teman-temannya. Lihat apa yang Allah katakan kepada mereka. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke surga, kalian tidak akan merasakan takut dan tidak akan bersedih hati. Itulah yang dikatakan Allah kepada orang-orang para penghuni surga yang dulunya disiksa, seperti Bilal dan teman-temannya. Dikisahkan ashabul a'raf yang awalnya itu berada di antara surga dan neraka, pada akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lalu di surga mereka oleh Allah ditunjukkan kepada sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayah atau sungai kehidupan. Kedua tepi sungai itu terbuat dari bongkahan emas yang dihiasi dengan mutiara, tanahnya terbuat dari misik. Lalu Allah melemparkan ashabul a'raf ke dalam sungai itu. Lalu warna tubuh mereka menjadi bagus dan nampak di lehernya tanda putih, yang dengan tanda itu mereka dapat dikenali di surga kalau mereka adalah ashabul a'raf dulunya, dan mereka dijuluki sebagai masakinu ahlil jannah, orang-orang miskinnya penduduk surga. Nah, melihat ashabul a'raf ini oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, penduduk neraka pun berharap hal yang sama dari Allah. Penduduk neraka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mempunyai kerabat yang ada di dalam surga, maka izinkanlah kami menjenguknya dan berbicara kepadanya. Lalu Allah mengizinkan mereka untuk menjenguk kerabatnya di surga. Mereka pun kemudian menjenguknya dan mereka dapat melihat kerabatnya di surga, dan mereka melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Para penghuni neraka ini masih mengenali kerabatnya yang ada di surga. Namun ketika kerabatnya yang ada di surga itu melihat penghuni neraka yang menjenguknya, mereka tidak mengenalinya karena wajah penduduk neraka itu hitam gelap. Lalu penghuni neraka ini memanggil kerabatnya yang ada di surga dengan menyebut namanya. Ada yang memanggil bapaknya, ada yang memanggil saudaranya. Penduduk neraka lalu berkata, aku terbakar, tuangkanlah air kepadaku. Namun kerabatnya itu mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan air itu kepada orang-orang kafir. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i mimma razaqakumullah. Para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni surga, tuangkanlah kepada kami sedikit air atau rezeki apa saja yang dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Para penghuni surga berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwaw wa la'ibaw wa gharrathumul hayatud dunya, yaitu mereka yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Allah kemudian berkata, maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, kami lupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan di hari ini. Wa ma kanu biayatina yajhadun. Dan karena mereka telah mengingkari ayat-ayat kami. Kalau lihat di tafsirnya, kami tinggalkan mereka di dalam neraka sebagaimana mereka meninggalkan ibadah dan mengingkari ayat-ayat kami. Nah, itulah kisah ashabul a'raf dan kisah para penghuni neraka dan para penghuni surga yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita dan membuat kita sibuk untuk mengumpulkan amal baik dan berhenti berbuat maksiat, karena sekecil apapun amal perbuatan kita tak luput dari timbangan kelak di hari kiamat. Sekian kisah kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.